Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang saya hormati, yang saya banggakan, sekarang ini saya menjumpai Anda semua dalam sebuah kesempatan yang baik, yaitu bincang-bincang buku yang diterbitkan oleh penerbit Bentang Pustaka, yaitu buku berjudul Apa yang Benar Bukan Siapa yang Benar, karya MH Ainun Najib atau Cak Nun, atau yang sekarang sangat populer kita panggil dengan Mbah Nun gitu ya. Jadi ini buku diterbitkan Bentang Pustaka menyusul ya buku yang 2 bulan lalu juga sudah terbit karya Mbah Nun, yaitu Lockdown 309 tahun. Jadi di masa-masa pandemi ini beliau sangat produktif menulis buku. Tidak ada perubahan sedikit pun, dan dengan begitu kita berkesempatan untuk menikmati karya beliau yang mengalir terus. Salah satunya adalah yang terbaru ini, Apa yang Benar Bukan Siapa yang Benar. Dan untuk bincang-bincang itu bersama saya sudah ada 2 orang yang hebat-hebat semua. Yang pertama Mas Iqbal Aji Daryono, dan kemudian ada Pak Iman Budi Santoso. Nah, untuk mengawali bincang-bincang kita, saya ingin terlebih dahulu ke Mas Iqbal Aji Daryono dengan satu pertanyaan pembuka yang sifatnya lebih personal malahan gitu ya, yaitu bagaimana perkenalan Anda dengan seorang Mbah Nun gitu ya. Jadi ini pertanyaan sederhana untuk membuka bincang-bincang kita. Makasih Mas Helmi. Sama-sama. Sugeng siang. Dulu saya memanggilnya Mas Iman, kalau sekarang kayaknya kualat ya, Romo Iman saya manggilnya. Sugeng siang atau dalu atau encing buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Mas Helmi, kalau soal perkenalan gitu ya, persentuhan saya dengan Cak Nun itu sebenarnya dimulai ketika mungkin beliau waktu itu belum dikenal sebagai Cak Nun, bahkan MH gitu ya. Oh ya, tahun berapa itu? Mungkin tahun, kalau saya nyebut tahun nanti khawatirnya jadi ketahuan umur Nah itu saya. maksud saya itu memang ke situ. Jadi ceritanya di masa kecil saya mungkin waktu itu SD atau bahkan mungkin TK, saya lupa ya. Bapak saya itu langganan koran Masa Kini, Mas. Masa Kini? Masa Kini ya, mungkin teman-teman yang muda-muda nggak Koran kenal Jogja ini itu. teman-teman ya. Dan di koran Masa Kini itu waktu itu masih ada namanya MH Ainun Najib atau MH gitu saja, saya lupa. Ada rubrik kolom yang judulnya Secangkir Kopi. Dan bapak saya itu sangat suka membacanya. Terus saya diminta untuk mengklipingnya. Saya diminta untuk motongnya terus gitu ya. Maksud bapak saya Itu masih ada nggak clippingnya? Wah, udah wassalam itu Mas. Sedih sekali. Saya diminta untuk motongi, saya ingat saya masukkan ke dalam map itu ya, map cap seriti itu ya. Oh, ya Allah sudah. Tapi sudah so yesterday banget. Oh iya. Tulis tua. Mesti bukunya cap King Kong gitu ya. Terus saya ingat cukup lama saya, dan cukup banyak juga potongan-potongan itu, sampai kemudian bapak saya bilang, mbok ora mung diketoki gitu, mbok ora mung dipotongi, tapi ya diwoco gitu. Cuma kan ya namanya anak kecil, belum nyambung gitu ya. Cuma saya tahu dari situ bahwa bapak saya sangat menyukai tulisan-tulisan MH waktu itu gitu. Sampai kemudian cukup lama ya kami tidak bersentuhan dengan Masa Kini, sudah bubar waktu itu. Terus mungkin ya belasan tahun kemudian Cak Nun moncer di hari-hari menjelang reformasi gitu, di banyak forum di Jogja, di UGM, dimanapun. Saya pernah ingat saya datang di kampus Fakultas Pertanian itu, beliau masih kelihatan sangat muda, dan saya masih SMA. Saya ikut datang ke sana, dan di sana juga merasakan bahwa memang beliau ini seorang penguasa forum yang luar biasa gitu. Jadi mau berapa ribu orang, kalau Cak Nun yang bicara itu ya semuanya diam gitu. Dan itu sesuatu yang saya nggak tahu bagaimana lalakunya itu. Nah, terus kemudian tentu saja setelah saya mulai belajar membaca ya, saya membaca cukup terlambat. Itu saya mulai bersentuhan dengan
buku ya. Saya ingat saya baca Selilit Sang Kiai gitu kan. Saya membaca ini tulisan-tulisan yang saya kira waktu itu agak dekat-dekat dengan tulisan model Pak Kayam itu. Sangat obrolan, sangat Jawa, celetukan-celetukan yang mungkin sangat nyambung dengan bawah sadar saya sebagai orang Jawa, khususnya orang Jogja. Dan ya hal-hal yang sederhana yang memang akhirnya mungkin sampai sekarang membentuk selera bacaan saya juga gitu. Terus kalau itu kan bacaan ya, tentu saja secara umum perkenalan itu perkenalan dengan bacaan. Tapi kalau perkenalan fisik, jumpa fisik itu ya tentu saja di forum Mojopat gitu. Karena rumah orang tua saya juga cuma mungkin 10 menit dari sana gitu. Jadi saya waktu itu berkali-kali datang ke Mojopat, saya melihat bagaimana. Tahun berapa itu? Jangan bilang tahun, nanti dilacak lagi umurnya. Ya. Ingatannya kuat. Tidak kenal. Saya ingat sekali mulai ya, di Mojopat itu mulai yang jalan di tengah itu kosong itu sampai sekarang itu orang jalan aja harus miring-miring gitu. Saking setiap bulannya itu bertambah terus ya orang hadirinnya gitu. Terus kemudian tahun 2013 sampai 2018 Mas, saya sebagai seorang suami yang soleh menemani istri sekolah itu, Masya Allah gitu ya. Menemani istri sekolah di Australia, dan kami di sana kelompok pengajian lah gitu di Australia itu suka nyolek-nyolek lah beberapa mungkin sesepuh dari Indonesia gitu ya. Terus ada salah satu tokoh sentral kami namanya Bu Adik, Teh Adik itu yang dulu sempat juga dipanggil ke Ma'iyah ya. Pernah datang ke Mojopat beliau. Itu pernah dengan gaya beliau yang sangat begitu gitu ya. Saya ingat itu beliau kalau menggambarkan gitu, Cak Nun, datanglah ke Perth, kota kami Perth ya. Tapi kami nggak bisa ngasih apa-apa ini Cak Nun gitu kan. Terus akhirnya beliau Cak Nun langsung mengiyakan dan menyingkirkan sekian puluh undangan yang lain. Saya ingat sekali betapa waktu itu juga kami merasa sangat dramatis ya suasana hari-hari itu. Terus kemudian kami akhirnya berinteraksi secara sangat intensif dalam hari-hari beliau di sana, mungkin semingguan gitu dan hampir tiap hari. Dan kami nongkrong juga dari sore sampai menjelang subuh, ngobrol segala macam gitu kan. Terus ya bahkan saya pernah sampai duduk ngerokok berdua gitu sama beliau. Saya nanya hal-hal yang mungkin selama ini banyak diributkan di media gitu ya. Sebenarnya gimana? Nuwun sewu boleh tanya gitu. Sampai akhirnya saya tahu bahwa memang banyak sekali media atau mungkin orang-orang yang mungkin tidak kenal secara personal dengan beliau itu yang ya banyak ngawurnya gitu ya. Hanya kadang-kadang karena memang tidak ngobrol dulu atau tidak kenal dulu atau tidak bersentuhan dulu gitu aja. Terus dari situ juga saya tahu bahwa misalnya di Ma'iyah itu ya, itu kan sopo wae boleh itu ngomong gitu ya. Ketika ada orang kadang komplain, kok dari kelompok ini kok nggak pernah dipanggil, lu nggak ada yang manggil kok, tinggal datang aja gitu kan. Itu saya benar-benar baru tahu ya pola semacam itu, dan memang itu pola yang nanti akan kita bahas di sini ya, sinau barengnya itu sebenarnya di situ. Tapi maaf itu tadi melebar ya. Sampai kemudian kami ya kalau secara personal lagi-lagi ya kami mengalami hari-hari yang emosional lah bersama Cak Nun waktu di Perth itu. Ada seorang kawan saya yang setiap hari nyopiri Cak Nun gitu kan, beliin baju Cak Nun, nyopiri. Dia cuma bilang gini, 2 tahun yang lalu itu saya itu di sini mengantar seorang maaf ya ustadz gitu ya, yang dia itu sampai bilang dosa maulidan itu lebih besar daripada dosa zina, dia bilang gitu. Wah gitu kan. Terus saya menyesal banget kok memfasilitasi ustadz itu. Maka ketika Cak Nun datang, dia menebus itu semua. Sampai kayak gitu ya. Perasaan bersalahnya itu akhirnya mendapatkan oasisnya gitu ketika Cak Nun datang, dan beliau saya kangen sama teman saya yang gitu ya. Termasuk ya ketika saya sendiri, kami sendiri ya, kami sholawatan bareng, perpisahan tangis-tangisan gitu, benar-benar kerasa gitu. Istri saya waktu itu sedang hamil dan kecepet tulang punggungnya gitu, sarafnya gitu, masuk UGD. Terus tiba-tiba saya pamit nggak bisa ikut acaranya, dan tiba-tiba sembuh gitu ya. Anda boleh percaya boleh enggak, tapi terus setelah saya tengok ternyata di jam itu Cak Nun secara khusus menggelar
doa bersama, Doa. doa khusus. Saya ingat dikasih Al-Hasyr ayat 21 gitu kan. Itu Mas nanti saya malah nangis beneran. Selebihnya ya dari buku-buku lah, termasuk buku ini saya juga sudah baca dan lain-lain lah. Terima kasih, kisah yang sangat personal dan menarik yang disampaikan Mas Iqbal membuka bincang-bincang kita. Tetapi sebelum ke Pak Iman, saya ingin informasikan buku yang kita bincangkan ini, buku terbaru Mbah Nun, bisa Anda pesan mulai tanggal 24 Juli sampai 9 Agustus 2020 melalui bentangpustaka.com. Sebenarnya saya juga punya pertanyaan yang sama untuk Romo Iman, tetapi saya kira tidak kurang pas karena belum lama ini kita sudah menghadirkan satu tayangan jejak kepenyairan MHN Najib, dan itu Romo Iman menjadi salah satu narasumber kami gitu ya. Artinya kalau saya bertanya bagaimana perkenalan dengan Cak Nun, lebih baik lihat video itu ya, lihat tayangan itu. Maka untuk Romo Iman saya kira akan lebih asik kalau saya memohon beliau untuk masuk langsung ke buku ini, karena saya lihat ini buku yang beliau bawa ini sudah sangat penuh dengan pembatas buku, artinya sudah khatam beliau. Beda sama Iqbal kan? Beda, ini kan separuh ini kita. Jadi kira-kira setelah membaca buku Apa Yang Benar Bukan Siapa Yang Benar ini, butir apa yang paling penting untuk pertama kali kita semua dengar dari Romo Iman, Pak Iman? Monggo Pak Iman. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Hilmi. Jadi Apa Yang Benar Bukan Siapa Yang Benar, karya Mbah Nun ini, kalau dijawakan apa sing bener dudu sapa sing bener. Nah itu jelas sekali apa dan siapa. Membaca buku ini langsung pikiran saya, bayangan saya melompat jauh sebelum apa yang disampaikan oleh beliau. Jadi karena di KR itu dimulai dari esai-esainya Pak Kayam, kemudian Mas Bakti, kemudian beliau. Tetapi di RRI Yogyakarta sejak tahun 50-an itu sudah muncul Pak Besut. Jadi tiba-tiba begitu Cak Nun menggunakan gendon, penceng sama beruk, saya jadi teringat sama almarhum Pak Wardoyo, Pak Besut itu. Setiap jam 9 malam beliau di RRI kepareng nguder gagasan munculnya tokoh-tokoh Mbak Yusantinet dan selanjutnya, dengan sangat sederhana itu membahas apapun yang ada kemiripan dengan yang dikerjakan oleh Cak Nun hari ini. Nah, kalau ditanya mengenai isi dari buku ini, yang pertama-tama saya menangkap adalah dari esai pertama kalinya Patrap Atlas Nilai Yogyakarta. Nah, itulah yang atlas apa dari kata lain dari atlas itu adalah peta. Bagaimana kita membuat patrap perilaku berpedoman pada sebuah nilai kecil daripada peta Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi salah satu terima kasih saya kepada Cak Nun adalah beliau masih menuliskan yoga, bukan
Yogya ya. Jogja, bukan Jogja. Ya. Jadi Ya. mohon kalau siapapun ojo nulis Jogja. Kenapa? Karena Yogyakarta itu ada maknanya. Bukan kalau Yogyakarta, Jogja itu tidak ada artinya. Jadi Yogya itu aman dan baik. Jadi mosok sebuah kota yang kemudian namanya sangat indah tiba-tiba disesuaikan hanya dengan lafal. Arep neng ndi Kang? Neng Boyolali. Terus kemudian nulisnya bukan Boyolali tapi pakai M. Boyolali. Boyo. Nah, inilah sebetulnya yang nah, Atlas di sini dari kisah yang disampaikan oleh beliau adalah mengajak 3 anak-anak masa depan ini ke lereng Merapi. Malam-malam ngobrol di sana, melihat yang luas dan coba untuk memunculkan ide-ide yang bisa dijadikan pedoman patrap atau tingkah laku itu. Tetapi ada kebingungan dari Gendon, Penceng dan Beruk. Wajar karena di dalam kerangka sudut pandangnya itu belum bisa memahami apa yang disampaikan oleh Cak Nun. Dari patrap di sini Atlas mencari patrap ini, mari kita coba bayangkan mengapa mata kita 2. Padahal kalau kita mau melihat sesuatu yang lurus, itu mesti harus mata kita pincingkan salah satu. Baru tampak lurus. Lurus itu adalah dengan mata 1. Tetapi kita matanya 2. Nah, mengapa Allah memberikan mata kita 2? Dengan sederhana, kalau demikian lurus, kalau kita buka satu lagi akan menjadi tidak lurus, tetapi kita akan bisa melihat tambah lebar. Inilah yang dari Langsung dipraktekkan ya. Lah iya toh. Iya. Dadi ombo kan. Kalau dengan 2 mata terbuka semua lebar. Tetapi untuk mencari lurus perlu kita tutup satu untuk mengapa Allah tidak menciptakan mata 1? Ya supaya manusia bisa melihat lebar. Dan kalau membutuhkan pandangan yang lurus, yang sifat seperti ini, diperlukan salah satu mata ditutup. Nah, inilah kira-kira dari esai awal dari Cak Nun yang bisa saya sampaikan mengenai patrap. Itu menemukan orientasi lurus dari sudut pandang yang amat sangat lebar sekali. Jadi kowe ngerti DIY ndeleng peta banyak sekali kayak gini ngerti. Padahal mungkin kita kalau masuk ke lorong-lorong kota Yogyakarta aja kita nggak tahu jalannya. Nah, inilah kira-kira yang mungkin kalau saya memahami apa yang ingin disampaikan oleh beliau adalah patrap. Orang mungkin kalau patrap itu orang melaku menggok kan dikira kentir gitu kan. Nah, itu dunia kan melaku lurus kayak gini kan. Nah, itulah kelurusan ini diperlukan karena
meskipun kita sudah melihat sesuatu yang luas, tetapi kemudian kita bisa milih untuk jalur yang harus kita lalui. Patrap itu kalau bahasa Indonesianya apa? Ada nggak? Perilaku. Oh, perilaku. Oh, malah perilaku. Bukan iya. tata cara gitu, bukan? Bukan. Perilaku. Artinya apa perilaku itu, Pak? Perilaku adalah apa yang kita lakukan. Perilaku adalah apa sing kayak misalkan saya dari rumah, dari Dipo Minatan arep neng Kadipiro. Akan mencari jalan yang paling pendek. Oh, Padahal iso lewat. ya muter mana dulu gitu, Ge. Nah, tetapi itu kan hanya menjadi wacana. Saka wates nek neng Yogya, terus kemudian jalannya itu ono masalah ora iso nganu, harusnya lewat mana? Nah, di situ banyak orang-orang yang gagap. Padahal kan sudah ada 1000 jalan ke Roma. Arep neng Yogya saka wates itu iso lewat Jakarta dong. Saka Jakarta mubeng Semarang terus sungai ya iso kan. Tapi kan nggak efektif. Oh, berarti di dalam kata perilaku atau yang sinonimnya tadi patrap itu Iya. bukan sekedar perilaku ya, bukan Iya. sekedar tindakan, tapi tindakan yang sudah Terukur. berdasarkan acuan atau Iya. apa gitu ya, jadi bukan Iya. makna yang umum. Nah ini tadi kan patrap itu dalam tulisan Mbah Nun itu dalam kaitannya dengan Jogja gitu. Kalau ditarik gitu dalam konteks Jogja itu patrap atau perilaku tentang Jogja itu apa kira-kira? Mas Iqbal mungkin juga bisa memberikan tanggapan karena beliau berdua ini juga orang Jogja gitu. Saya dulu. Oh monggo, nggih. Oh. Ya. Mungkin kalau saya mana dulu ya Mas. Saya berangkat karena bagaimanapun ini videonya bentang ya. Saya harus Boleh ya? tunjukin buku ini. Kalau yang paling berkesan buat saya ya dari sekilas bacaan, saya melihat satu spirit di sini itu selain patrap. Memang itu soal kata patrap itu cukup melekat di kepala saya, meskipun saya baru tahu bahwa artinya adalah perilaku yang sama, saya terukur. juga baru tahu. Dan saya tidak yakin juga apakah itu benar-benar arti atau padanan minimalis, karena biasanya kan kalau dalam istilah-istilah Jawa itu seringkali ada ada banyak sekali hal yang tidak bisa dijelaskan dalam bahasa lain gitu. Nanti kalau Romo Iman menjelaskan sebenarnya kalau tentang patrap aja bisa sampai pagi itu sambil rokokan dulu. Kalau di Dipo Winatan kayak gitu biasanya bicara satu kata bisa sampai ke panjang sekali. Nah, kalau yang saya lihat di sini selain soal patrap itu ada satu spirit di sini, yaitu sinau bareng. Ketika ada satu tulisan yang spiritnya saya kira bisa cukup konsisten muncul di banyak tulisan yang lain gitu ya. Iya. Sinau bareng itu adalah sesuatu yang tidak sesederhana belajar bersama gitu Mas. Tapi di situ juga ada patrapnya gitu. Patrapnya apa? Yaitu satu, saya nggak tahu apakah ini patrap atau bukan ya. Tapi ketika orang berangkat untuk sinau bareng, itu mereka sudah punya satu bekal, yaitu perasaan andap asor gitu. Yeah. Wong niat sinau bareng, belajar bersama, kalau dia sudah merasa tahu, orang tidak akan sinau bareng. Itu kalau ibaratnya gini, ngomong Jogja lah, langsung lompat Jogja. Banyak orang dari luar daerah, dari luar Jawa dan sebagainya, ke Jogja itu rata-rata kan belajar. Yeah. Kalau mereka niat belajar, itu sudah berangkat dari satu pemahaman bahwa diri mereka perlu belajar, gitu kan. Itu sangat beda ketika aku neng Yogyo arep mulang, beda kan. Dia artinya sudah memposisikan diri tahu. Tapi orang-orang itu atau banyak teman saya nggak tahu teman-teman yang lain dari mana gitu ya. Ketika datang ke Jogja berbekal satu perasaan tawaduk tadi, andap asor bahwa aku neng Yogyo arep sinau, gitu kan. Nah, proses sinau bareng ini, situasi dan mungkin juga iklim lah gitu ya. Iklim sinau bareng itu sangat muncul dalam perbincangan antara Simbah dan ketiga cucunya ini, Gendon,
Penceng dan siapa tadi? Bro. Beruk gitu ya. Karena posisi simbah di situ meskipun sebagai simbah, si simbah itu beliau ini ya, kan kita tidak bisa menyebut ini Cak Nun ya, simbah di sini Simbah, gitu ya. sebagai Itu figur. simbah di sini tidak terus memposisikan diri juga sebagai pihak otoritatif yang otoriter gitu, tidak juga. Karena ketiga cucu itu pun juga merupakan sumber-sumber kebenaran, katakanlah begitu. Setiap kali ada celetukan, lalu simbah juga kadang-kala juga melihatnya sebagai satu insight yang penuh kewaskitaan dan sebagainya, gitu-gitulah. Nah, ketika proses sinau bareng itu, saya kira hanya bisa juga dijalankan ketika orang tahu patrapnya gitu kan, perilaku yang terukurnya. Orang sinau bareng, orang belajar bersama, kalau mereka sudah berangkat tadi ya, satu dengan kesombongan, yang kedua dengan terkait judul, dengan perasaan dia merasa sudah benar atau pasti benar, maka dia tidak akan bisa berangkat menuju satu situasi atau atmosfer belajar bersama itu. Meskipun kalau sinau bareng kok diterjemahkan sebagai belajar bersama itu kayak jadi profan gitu, enggak. Yeah. Sinau bareng itu sesuatu yang lebih lebih jeru gitu Mas ya. Itu kalau kesan saya soal buku ini di situnya Mas. Oke. Buku ini judulnya Apa yang Benar Bukan Siapa yang Benar, dan itu bukan salah satu judul dari esai-esai ini. Jadi ini kita perlu apresiasi benar untuk teman-teman redaksi Bentang yang menemukan benang merah dari keseluruhan esai itu dan coba diangkat sebagai judul. Biasanya kalau judul-judul buku ini kan ngambil salah satu dari esai itu, tetapi teman-teman Bentang menyatakan ini kuat sebagai spirit dari buku ini, benang merah, dan mereka memunculkan Apa yang Benar Bukan Siapa yang Benar sebagai judulnya. Nah, seperti yang Mas Iqbal tadi bilang bahwa sosok atau figur simbah di dalam buku ini sosok yang tidak menampilkan dirinya sebagai pemegang monopoli kebenaran atau otoritas tunggal dan yang sejenis, melainkan secara egaliter bareng-bareng mencari tahu, mencari hal-hal yang perlu bersama-sama diketahui. Dan di luar yang tadi Mas Iqbal ceritakan mengenai sinau bareng yang dalam tanda petik diatmosferkan oleh simbah ini, saya ingin tahu lebih dalam, karena simbah ini kan terminologi Jawa ini. Bagaimana menurut Pak Iman sosok simbah itu kalau di dalam kehidupan orang Jawa terhadap cucu-cucunya? Ini mungkin kita perlu memperkaya pengetahuan kita tentang simbah, karena mungkin Mas Iqbal dan saya yang relatif seusia ini mungkin belum ya, simbah adalah simbah, tapi sesungguhnya simbah itu punya makna yang lebih dalam, saya kira. Nah, ini kita perlu tanya lebih jauh kepada Pak Iman. Pripun, Pak? Monggo. Simbah itu adalah pada posisi yang kalau kaitannya dengan cucu itu terjadi hal yang aneh. Kalau misalkan anak kita ngetung ke tangan, Pak, orang duit Pak, itu simbah kan dengan enteng golek dhewe. Tapi nek putune, Mbah, hitungnya duit kayak gitu, mesti akan diberi. Di anak-anak ke. Iya, di anak-anak nih sudah nek orang ngono jenenge dudu simbah. Jadi itu menjadi tradisi batin seorang simbah. Nah, secara pribadi saya sendiri dibesarkan oleh orang yang bernama simbah itu sendiri. Jadi nyaris orang tua tidak terlampau campur tangan. Nah, simbah inilah. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan dalam kasus buku ini. Apa sing bener, dudu sapa sing bener. Saya sudah mendengarkan kalimat menarik ini
Kalau saya menganggap iku ki janjane puisi. Apa sing bener dudu sapa sing bener. Karena sapa itu penyebutan arah tujuannya yang diarah adalah manusia. Manusia punya pendapat, punya pikiran, punya kepentingan, punya kemauan ora karu-karuan. Sing bener. Nah, jadi dulu saya pernah dijelaskan alhamdulillah oleh Simbah mengenai ungkapan, mungkin saya sampaikan sudah beberapa kali saya sampaikan mengenai petuah sing hati-hati. Jadi kalau anak cucu siapapun arep pamit, arep bali apa arep lunga ning ndi, Simbah mesti meling sing hati-hati. Sing hati-hati itu diucapkan seperti bukan titik. Sing hati-hati kan titik. Tetapi sing hati-hati itu seperti mengambang. Nah, itulah kemudian dulu Simbah menjelaskan wong-wong Jawa kuwi sok ngilangi tembung. Kowe kudu hati-hati. Besok nek wis gedhe tuwa kowe kudu iso ngonceki kuwi mau. Dan alhamdulillah saya ketemu dengan saudara yang jago oncek-oncek bernama MH Ainun Najib. Jadi salah satu kekuatan beliau itu jago di dalam oncek-oncek. Nah, itu jadi sing hati-hati. Waktu itu saya tanya lah, terus piye Mbah? Sing hati-hati, jalaran kesandung ing rata, kebentus ing tawang, dalane ora mung siji. Lho. Kesandung ing rata iki piye mblah ya? Kowe nek mlaku ning nggon rata kuwi iso kesandung apa ora? Ya ora to, Mbah. Iso. Kesandung piye? Kesandung sikilmu dhewe. Kesandung langkah kaki kita sendiri. Kebentuk sing tawang ketatap langit ki piye? Lah ya kegeden angen-angen to, Le. Oh. Nah, terus itu tadi sandung ngerotok kebentuk sing dalem sih becik bisa bener durung mesti bener. Saya lupa pasnya. Beliau mengutip itu. Bener durung mesti bener. Okay. Jadi yang dia kejar, yang Cak Nun kejar, Simbah kejar, Simbah Ainun Najib kejar, itu dudu bener. Tetapi bener. Ya. Karena bener kuwi mesti bener. Nek bener urung mesti bener. Menyajikan wedang kuwebak, mencep, panase mekakat kayak gitu. Engko nek tamune selandang Bali piye? Nek ngombe. Bener menyajikan suguhan itu, tapi kan kurang bener. Bener durung mesti bener, salah burung mesti kalah. Becik bisa kuwalik. Jadi ada judul ini sangat meskipun tidak terdapat di dalam judul dari esai dari Mbah Nun, saya sangat setuju karena padha karo kalau ada tikus masuk ke kamar ini terus kemudian kita kejar-kejar, kita usir untuk keluar, itu kan berarti menganggap tikus itu salah. Padahal tikus kuwi mungkin kesasar. Yang harusnya gampangane cara mengusirnya, lampune dipateni, lawange dibuka, tikusnya metu dhewe. Itu kira-kira inti-inti daripada yang disampaikan Sanur. Apa yang benar? Dudu sapa sing bener. Jadi kalau misalkan di sini ada diletakkan 3 buah gelas, di situ ada 3 buah kaktus, kuwi kan bener. Ya. Ora pindah diri. Kalau misalkan ada biji rambutan jatuh di
halaman terus tukul neng kono bener. Nah, benar di sini ternyata saya memprediksinya kembali kepada Allah. Oh. Dadi kuping loro, sikil loro, nek sikil mung siji terus piye? Iso nyolot-nyolot gini kaya manuk gereja, tetapi nek dinggo nek kira-kira kecocokri lumpuh. Jadi apa yang benar bukan siapa. Siapa ini jelas menungso.